Terdiam sejenak sesak saat mata tatap atlas. Gugusan pulau dari Papua hingga Andalas. Aneka macam kekayaan alam dari zaman lawas yang membuat negeri menjadi kaya selaras. Keindahan alam yang hanya ada dalam kanvas, yang semakin rusak hilang cantik pada paras. Terus bicara kaum serata yang dasar kandas. Mereka dapat emas, rakyat hanya dapat kadas. Hanya jadi bahan rebutan elit papan atas. Mengeruk perut bumi hingga dalam amblas. Rakyat hanya bisa melihat sambil tahan napas. Dipaksa pasrah dan kuasa hanya dapat ampas. Kekayaan negeri semakin hilang makna asas. Sila kelima tinggal padi hilang lambang kapas. Sudah sulit cari padanan di kamus sastra majas. Hanya jadi keluhan abadi dalam bas. Terus dikurung di kondisi yang buat nalar malas. Komunikasi sudah sembarangan asal balas. Kreativitas tak bertumbuh langkah gagas. Hilangkan potensi otak berpikir tanpa batas. Dikurung di kondisi yang buat nalar malas. Komunikasi sudah sembarangan asal balas. Kreativitas tak bertumbuh langkah gagas. Hilangkan potensi otak berpikir tanpa batas. Kesenjangan makin timbulkan hawa panas. Pejabat dan rakyat badai air di telapak talas. Berbuat semaunya macam pemilik tahta aras. Kondisi negeri makin tertinggal tanpa landas. Tak terima bila tunjangan mereka dapat tangkas. Tak dibuat kebijakan sembarangan asal bablas. Tak pedulikan anggaran rakyat yang banyak bablas. Buat hilang banyak harapan rakyat kandas. Ujian semakin keras laksana hantam gadas. Di kondisi gila rakyat terus dipaksa waras. Rakyat rebutan rupiah, mereka asik makan falas. Untuk penuhi mereka punya jatah berangkas. Tak pedulikan banyak rakyat tidur tanpa alas. Atau tanpa ranjang yang layak, hanya matras. Nangis darah mandi keringat, badan hadas. Penderitaan rakyat dibalas dengan lawak sarkas. Terus dikurung di kondisi yang buat nalar malas. Komunikasi sudah sembarangan asal balas. Kreativitas tak bertumbuh langkah gagas. Hilangkan potensi otak berpikir tanpa batas. Terus dikurung di kondisi yang buat nalar malas. Komunikasi sudah sembarangan asal balas. Kreativitas tak bertumbuh langkah gagas. Hilangkan potensi otak berpikir tanpa batas. Ikan pasukan yang berdesakan dalam markas. Derap langkah tidak tegak pakat laras. Mental bermasalah, kinerja mereka jarang tangkas. Malah sering lakukan hal yang bawa nahas. Rekayasa hukum menjerat tanpa tanda awas. Menjadi kambing hitam siap masuk dalam lapas. Buat hilang simpatik masyarakat, jaga mawas. Sebelum direpresi dengan cara kasar labas. Rakyat terus diperlakukan tak ada rasa pantas. Dalih mengamankan mereka maju hantam ganas. Tak berikan rasa aman yang ada hanya was-was. Tak tuntas dalam tugas sebabkan laka lantah. Untuk penegak yang tak tegakkan aturan asal terabas. Yang isi kepalanya rakus hanya keragas. Harus dibuyur perlawanan hingga paksa keramas. Atau reformasi total semua babat berantas. Terus dikurung di kondisi yang buat nalar malas. Komunikasi sudah sembarangan asal balas. Kreativitas tak bertumbuh langkah gagas. Hilangkan potensi otak berpikir tanpa batas. Terus dikurung di kondisi yang buat nalar malas. Komunikasi sudah sembarangan asal balas. Kreativitas tak bertumbuh langkah gagas. Hilangkan potensi otak berpikir tanpa batas. Berawal dari sekadar aplikasi pesan singkat, kini WhatsApp telah digunakan berjuta umat. Voice note, video call kadang jadi tempat berdebat. Beraneka macam grup pun bisa dibuat. Dari grup biasa sampai grup yang tidak umum. Tak jarang jadi sarana penyebaran objek musuh. Sebuah perkembangan zaman yang sulit dibendung. Bila tak bijak bisa buat kita tersandung. Fitur status bisa jadi wadah flexing atau curhat. Bisa juga jadi tempat pelampiasan sambat. Iklan produk dan promo di sini pun bisa disebar. Juga bisa digunakan untuk berbagi kabar. Pesan udah dibaca tapi jawabnya entah kapan. Centang biru sering jadi sumber salah paham. Drama kecil bisa lahir hanya dari genggaman. Dunia nyata bisa kalah sama notif malam. Pesatnya perkembangan informasi tak terkira. Banyaknya aplikasi digunakan umat manusia. WhatsApp bagaikan sebuah kotak Pandora yang menyimpan begitu banyak rahasia. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo. Banyak sabar dengan banyaknya undangan grup. Dari grup yang terbuka hingga yang
Aneka macam cerita, kadang absurd, kadang gak mutu. WhatsApp selalu mengisi hari-hariku. Grup arisan, grup alumni hingga grup perumahan, grup keluarga, grup bestie, juga grup anak sekolahan, yang berisi berbagai macam pembahasan, selalu menemani dalam keseharian. Grup keluarga tapi sepi dari obrolan, ada yang kirim doa, ada yang Sherlock pengkrongan. Stikernya leneh, kadang muncul di tengah obrolan, bikin serius, bubar emot, ketawa jadi andalan. Ada yang pendiam, ada juga yang menyebalkan, yang selalu punya bahan untuk mulai perdebatan. Tak jarang berujung selisih paham, permusuhan, dari asik jadi basi hingga buat grup saing. Saatnya perkembangan informasi tak terkira, banyaknya aplikasi digunakan umat manusia. WhatsApp bagaikan sebuah kotak Pandora yang menyimpan begitu banyak rahasia. Yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo. Sudah tak heran kalau ada banyak perdebatan politik, saling lempar pembelaan dan juga kritik, saling banggakan idola politik masing-masing, cari kejelekan tokoh politik lain. Hilang saing, chattingan berubah jadi ajang kampanye dadakan, forward berita hoax tanpa cek fakta di kenyataan. Diskusi sengit udah kayak belain pahlawan, padahal cuma grup kecil saling tetanggaan. Minta pap VCS sudah sering digunakan buat para manusia pemburu kenikmatan, yang nafsu birahinya sulit untuk ditahan, hingga mencari bahan untuk pelampiasan. Apapun itu bijak, memanfaatkan teknologi, ambil benefit, jangan buat hal yang datangkan rugi. Jangan pula jadi gaptek bahkan sampai alergi, karena ini gelombang yang sulit ditahan lagi. Pesatnya perkembangan informasi tak terkira, banyaknya aplikasi digunakan umat manusia. WhatsApp bagaikan sebuah kotak Pandora yang menyimpan begitu banyak rahasia. Pesatnya perkembangan informasi tak terkira, banyaknya aplikasi digunakan umat manusia. WhatsApp bagaikan sebuah kotak Pandora yang menyimpan begitu banyak rahasia. Yo yo yo, 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 yo yo yo. Mas, WA Mas. Yo, hidup santai, hati damai, pikiran tenang, jauh dari energi negatif, jiwa tetap senang. Yakinkan dalam diri gue adalah pemenang, masa lalu yang kelam cukup untuk dikenang. Dari nol merintis, usaha susah payah, menangis meringis, tetap jalan pantang kalah. Segala cara tetap halal, agar jadi kaya, lempar jauh mental miskin ke era purbakala. Buka cabang sebanyaknya lapangan kerja, selalu memanusiakan semua para pekerja. Jadi nahkoda yang bijak dalam sebuah bahtera, membawa semua yang terlibat jadi sejahtera. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, itu yang selalu gue jadikan gaya. Bisa bantu orang suka-suka, bisa senangkan hati orang yang berduka. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, banyak berbagi buat yang tak berdaya. Tertutup aja, gak perlu dibuka, gue berbagi bukan untuk cari muka. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Terbayar semua perjuangan yang pedih dan sakit, kecewa dan penolakan tak perlu lagi diungkit, hingga tercapai semua impian yang gue rakit. Terus bangkit walau sering jatuh, gue gak peduli. Rasa gue udah mati, telinga juga udah tuli. Dengan cobaan yang menghajar berkali-kali, gue anggap pelajaran gak pernah disesali. Dibekali keyakinan hati dan pikiran yang kuat, bahwa hasil terbaik dari yang gue perbuat. Terus jadi orang baik, jauh dari niat jahat, selalu berusaha jadi orang yang bermanfaat. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, itu yang selalu gue jadikan gaya. Bisa bantu orang suka-suka, bisa senangkan hati orang yang berduka. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, banyak berbagi buat yang tak berdaya. Tertutup aja, gak perlu dibuka, gue berbagi bukan untuk cari muka. Punya barang, punya harta secukupnya, tak
Tak perlu berlebihan, beli yang seperlunya. Walau uang bertumpuk sampai gak kelihatan serinya, tetap kalem jadi kacang yang tak lupa kulitnya. Gak ada sulitnya, biasa aja gak banyak flexing. Gak sibuk pamer, cari perhatian yang gak penting, yang cuma bikin orang lain hilang feeling, menimbulkan iri dengki yang membuat pening. Tetap hening, gak perlu banyak aksi beratraksi, yang model kayak begituan udah lama basi. Gue juga males ribet cari-cari validasi, cukup tenang perut kenyang kalau udah kena nasi. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, itu yang selalu gue jadikan gaya. Bisa bantu orang suka-suka, bisa senangkan hati orang yang berduka. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, banyak berbagi buat yang tak berdaya. Tertutup aja, gak perlu dibuka, gue berbagi bukan untuk cari muka. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, itu yang selalu gue jadikan gaya. Bisa bantu orang suka-suka, bisa senangkan hati orang yang berduka. Jadi kaya tanpa terlihat kaya, banyak berbagi buat yang tak berdaya. Tertutup aja, gak perlu dibuka, gue berbagi bukan untuk cari muka. Yo, 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 yo. Sebuah fenomena sosial sedang berlangsung. Setiap lapisan kasta sedang saling bertarung, membuat diri sejenak terdiam termenung, tertuang menjadi rima yang tak bisa ditampung. Buat bingung, sudah semakin sulit dibedakan, buat berpikir keras apa yang disuarakan. Banyak pihak sedang mencari perhatian, saling sibuk mencari celah kesalahan, tersamarkan mana salah benar yang penting viral. Campur aduk semua tatanan struktural, demi ketenaran tak lagi indahkan moral. Adab hilang semua diobral secara brutal, frontal, tanpa klarifikasi semua hal direaksi. Hancurkan semua frasa dan diksi, yang penting banyak view peduli setan narasi. Beberapa bahkan tak ada nilai edukasi. Totalitas, keras bawa argumen pendukung. Mentalitas, tak ada lagi rasa canggung. Popularitas, rasa yang tak lagi bisa dibendung. Entitas, semakin banyak yang cari panggung. Ini gambaran dari negeri yang rusak, dalam kondisi hidup yang makin mendesak, hingga sekadang nafas pun terasa sesak. Setiap opini digiring untuk dimasak, kebelangsak. Rakyat adalah gambaran pejabat yang tak peduli fakta, tak bisa didebat, yang berlawanan bersiap untuk dibabat. Tak pedulikan lagi kawan dan kerabat. Akal sehat semakin tertutup pencitraan, penjilat dan pendukung makin sulit dibedakan. Terlalu bengkok sulit untuk diluruskan, saling tinggi kepentingan dan urusan kian rusak. Para elit sibuk amankan posisi, terlihat berlawanan arah berkeruk kondisi. Tak terlihat lagi ketegasan oposisi, oportunis saling framing tanpa negosiasi. Totalitas, keras bawa argumen pendukung. Mentalitas, tak ada lagi rasa canggung. Popularitas, rasa yang tak lagi bisa dibendung. Entitas, semakin banyak yang cari panggung. Yo, semakin runcing menajam sudut pro kontra, tak lalu eksplisit, tak gunakan lagi metafora. Semua dilahap layaknya omnivora, sampai Freeport bisa jadi sponsor pesta pora. Keras suara, beberapa pengisi tegaskan serata. Peruk emas di Papua buat pesta di Jakarta. Tanah adat hancur untuk acara orang kota. Hiburan gemerlap penutup duka yang nyata. Pedih berita menutup banyak inspirasi, membuat pening hingga menyumbat aspirasi. Semua terus berulang meskipun telah basi, sulit diadaptasi. Gelombang terus bereskalasi, berekspansi, jati diri perlahan terkikis. Sekuat tenaga menahan agar tak habis, menumpuk harapan bangsa yang semakin menipis. Semoga kepahitan ini berujung manis. Totalitas, deras bawa argumen pendukung. Mentalitas, tak ada lagi rasa canggung. Popularitas, rasa yang tak lagi bisa dibendung. Entitas, semakin banyak yang cari panggung. Totalitas, deras bawa argumen pendukung. Mentalitas, tak ada lagi rasa canggung. Popularitas, rasa yang tak lagi bisa dibendung. Entitas, semakin banyak yang cari panggung.
Dunia semakin gelap membutakan kita, hingga tak pedulikan lagi akal dan logika. Mudah termakan hasutan palsu dari berita yang tak lebih hanya sebuah drama belaka. Semua yang kita saksikan dalam tayang hanyalah lakon yang dimainkan para wayang, yang berada dalam kendali penuh para dalang, meracuni pikiran layaknya binatang jalang. Mereka seolah datang membawa terang, namun semua berujung menjadi perang. Mengadu domba agar manusia menjadi berang, membuat panas dengan beringas saling serang. Saat setiap rancangan mendapat perlawanan, mereka cari kambing hitam untuk dikorbankan, untuk tutupi semua bentuk kejahatan, menjadi suci hingga menghilang dari ingatan. Ada kelompok yang selalu lakukan makar, negara manapun yang melawan akan dibakar. Dengan kekuatan tak terhingga semua dibayar oleh penguasa dari dunia balik layar. Yeah. Playing victim, mereka berakting layaknya korban, melempar kesalahan kepada pemerintahan. Giring opini semua media di pemberitaan, penuh gimmick menampilkan penderitaan. Dalam jaringan selalu ada agen ganda yang terus melantunkan doktrin propaganda, seolah mendukung mereka punya niat berbeda. Serangan bawah radar dilakukan tanpa jeda. Tetap waspada, mungkin mereka ada di kelompok kita yang sibuk mengumpulkan data dan cerita, menjadi bahan untuk membuat retorika, lalu pergi menjauh saat petaka bawa celaka. Ini nyata, sudah terlalu banyak hasil perbuatan yang menimbulkan banyak kerusakan, membuat kondisi rakyat terus dalam kesusahan agar mereka nyaman dalam kekuasaan. Ada kelompok yang selalu lakukan makar, negara manapun yang melawan akan dibakar. Dengan kekuatan tak terhingga semua dibayar oleh penguasa dari dunia balik layar. Yeah. Yeah. Tanpa segan mereka gunakan kekerasan, tak terhitung banyaknya nyawa yang dihilangkan melalui tangan para boneka yang dikendalikan. Tanpa nurani berhamburan darah ditumpahkan, penuh tekanan membuat kondisi negara kebingungan. Tak lagi jelas mana kawan mana lawan, semua terlihat seolah berikan dukungan. Pemimpin dikurung tanpa sadar sedang ditawan, membuat keputusan penuh kegamangan, mengusik perasaan, membuat rakyat tak nyaman. Tanpa dasar menebar teor penuh ancaman yang mendatangkan begitu banyak kecaman. Ini konspirasi yang bersembunyi di balik teori, kaburkan narasi dengan berbagai hal yang buat ngeri. Munculkan kontroversi di dalam dan luar negeri, luncurkan provokasi versi mereka sendiri. Ada kelompok yang selalu lakukan makar, negara manapun yang melawan akan dibakar. Dengan kekuatan tak terhingga semua dibayar oleh penguasa dari dunia balik layar. Ada kelompok yang selalu lakukan makar, negara manapun yang melawan akan dibakar. Dengan kekuatan tak terhingga semua dibayar oleh penguasa dari dunia balik layar. Yeah. Mr. President, please answer this question. Akhirnya Anda terpilih dengan confident. Izinkan rakyatmu bertanya dengan independen. Di manakah posisi Anda yang transenden? Apakah Anda masih dipengaruhi penguasa lama, hingga kabinet dipenuhi titipan nama? Tak banyak berubah, diisi orang yang sama, yang hanya merugikan negeri layaknya hama. Apakah Anda sedang tersandera, khawatir semua aib keluar dari kotak Pandora, hingga masih menjaga hubungan dengan mesra, yang mana banyak rakyat sudah sangat cerah? Atau Anda punya hutang politik saat masa kampanye diguyur banyak logistik, hingga muluskan kemenangan dengan cantik, meski ada banyak corong di persoalan etik? Which side are you? 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 Here
Mr. President, apa masih ada dendam masa lalu? Gimana rakyat serempak runtuhkan orde baru hingga jadikan Anda sebagai tertuduh, membuat Anda pergi terasing menjauh. Emosi rapuh, Anda terlihat gamang dan bimbang. Apakah ada ancaman dari oligarki menyerang yang merasa tak nyaman saat Anda datang hingga mengancam mereka punya ladang? Buka perang, semangat Anda ringkus koruptor, membuat para tikus membayar provokator, runtuhkan legitimasi Anda dengan cara kotor. Apa itu yang membuat Anda agak kendor? Adakah teror dari kekuatan elit global yang mengancam akan datangkan banyak soal, yang terus munculkan isu busuk di kancah lokal yang akan buat nama Anda buruk di internasional? Which side are you? Which side are you? Which side are you? Which side are you? Dear Mr. President, ingat Anda langsung dipilih rakyat, tapi mengapa untuk rakyat masih terlihat berat? Seolah ada tali kekang yang menjerat, atau ada tekanan dari kekuatan barat. Apakah Anda rasakan rakyat punya kegelisahan? Masih banyak yang hidup dalam kesusahan. Namun tak sedikit pun kami berpikir buat kerusuhan, meski hati dan pikiran penuh keresahan. Kami akui kami marah dan emosi tidak dianggap oleh pejabat. Kami pun bereaksi, efek dari tekanan yang semakin tereskalasi, hingga dengan mudah kami terprovokasi. Beri solusi, mohon berdirilah di sisi kami. Mohon buat kebijakan untuk perbaikan ekonomi. Buktikan kata dengan perbuatan tanpa kompromi. Kami pasti dukung Anda secara alami. Which side are you? 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 Apa kalian tahu apa itu paham demokrasi yang kalian banggakan sebagai ideologi? Tapi kalian jalankan penuh manipulasi yang merusak seluruh tatanan ekologi. Sebuah gabungan dua kata dari bangsa barat yang sadar manusia harus punya martabat. Kata demos yang memiliki arti rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan berdaulat. Dari sini kalian seharusnya menyadari partai politik adalah alat penyalur aspirasi yang buat kebijakan untuk kebaikan negeri, bukan tempat para elit saling berkolusi. Berpolitik adalah level tertinggi bersosial. Jangan kalian balik itu jadi hal yang primordial. Urus negara adalah tanggung jawab kolegial, bukan hanya sibuk menumpuk material. Rock the party, hantam partai yang buat demokrasi mati. Rock the party, konsep usang kini zaman telah berganti. Rock the party, buatlah suatu perubahan yang berarti. Rock the party, jangan suara rakyat terus dikhianati. Ya, rock the party. Untuk semua partai yang hancurkan mentalitas, yang coba mengatur negara tanpa moralitas, sudah saatnya kalian hentikan semua aktivitas yang merusak demokrasi, gadaikan integritas. Saat rombongan partai adakan pesta demokrasi, kotori visual dengan spanduk dekorasi, racuni pikiran dengan bertumpuk infiltrasi, hingga hilangkan nalar juga literasi. Terus saja lahirkan kader yang tak berkualitas, hanya pedulikan perkara elektabilitas. Empati nurani mati, tak ada etikabilitas. Lingkar otak kecil hilang intelektabilitas. Tak pernah wujudkan solusi untuk korupsi. Undang-undang atas dasar kompromi negosiasi. Semua tujuan sama walau banyak variasi. Membiarkan kader menjadi maling berdasi. Rock the party, hantam partai yang buat demokrasi mati. Rock the party, konsep usang kini zaman telah berganti. Rock the party, buatlah suatu perubahan yang berarti. Rock the party, jangan suara rakyat terus dikhianati. Rock the party. Rakyat digiring pilih pembohong 5 tahun sekali yang berisi penjilat sekelompok dinasti. Bicara demi rakyat agar rekening terisi berkali-kali. Jalankan demokrasi semu tanpa hati. Entah di mana semua perasaan kalian. Makan dari pajak, rakyat yang sulit cari makan. Minta dihormati tapi rakyat dianggap murahan. Seenaknya EPBN kalian perebutkan. Meremukkan, kalian bagai lintah yang menggemukkan. Hisap keringat rakyat
senjata makan tuan. Rock the party, rock the party, rock the party. Rock the party, hantam partai yang buat demokrasi mati. Rock the party, konsep usang kini zaman telah berganti. Rock the party, buatlah suatu perubahan yang berarti. Rock the party, jangan suara rakyat terus dikhianati. Rock the party, hantam partai yang buat demokrasi mati. Rock the party, konsep usang kini zaman telah berganti. Rock the party, buatlah suatu perubahan yang berarti. Rock the party, jangan suara rakyat terus dikhianati. Yeah, rock the party. Dulu kala ada sosok politik bernama Mulyono. Tampilan sederhana merakyat penuh toto kromo. Buat kebijakan pro rakyat tanpa neko-neko. Hingga jadi figur media darling seantero. Dari wali kota jadi gubernur ibu kota. Namanya semakin sering jadi objek berita. Tetap merendah kadang jadi objek penderita. Bermacam gimmick dia lakukan untuk jaga citra. Dari geser gong sampai masuk gorong-gorong. Blusukan setiap sisi kota hingga ke lorong-lorong. Lakukan banyak sidak tanpa banyak ngomong. Tak pedulikan orang yang anggap dia omong kosong. Nasib baik dia naik jadi presiden. Kebijakannya mulai aneh bermacam proyek nonsens. Kereta cepat hingga pindah ibu kota ke IKN. Laju dorong anak agar kuasanya permanen. Hilangkan budaya pemujaan berlebihan dalam politik. Semua berdasarkan kepentingan. Jangan jadikan diri kita buta hati pikiran berhala. Politik hanya buat kita berbenturan. Pernah ada sosok politik bernama Ahok. Tampil dengan omongan keras yang menohok. Banyak pengusaha gusar karena dia anti sogok. Siapa saja langgar aturan pasti digodok. Buka semua anggaran dia jaga transparansi. Membuat dapat banyak piagam anti korupsi. Rapikan semua kebobrokan tanpa basa-basi. Hingga menarik simpati jadi inspirasi. Dia tak bertahan, dianggap menista agama. Dari video yang dipotong disebar suka-suka. Hinaan kebencian padanya banyak menggerak. Mendorong banyak pihak ingin dia dipenjara. Gelombang demo pun dilakukan berjilid-jilid. Semua usaha perbaiki keadaan dipersulit. Terlanjur dicap jahat akibat mulutnya yang julid. Dia dipaksa jatuh hingga berat untuk bangkit. Hilangkan budaya pemujaan berlebihan dalam politik. Semua berdasarkan kepentingan. Jangan jadikan diri kita buta hati pikiran berhala. Politik hanya buat kita berbenturan. Kini ada sosok politik bernama Mulyadi. Jadi fenomena dengan banyak konten pribadi. Jadi sosok pemimpin baru yang mengambil hati. Munculkan pendukung garis keras yang fanatik. Konon dia adalah titisan Raja Pajajaran. Namun gimmicknya kadang suka membuat heran. Buat kebijakan seolah menabrak aturan. Hingga banyak tokoh yang memberi teguran. Dengan argumentasi jelas dia mampu berdalih. Terus naikkan hasil kerjanya berulang kali. Posisikan diri jadi bagian rakyat yang tersolimi. Buat dukungan makin besar terlihat alami. Ini sudah yang kesekian kali kejadian. Sosok politik dipuja secara berlebihan. Masyarakat seperti tak pernah jadikan pelajaran. Hingga kembali jatuh dalam kekecewaan. Hilangkan budaya pemujaan berlebihan dalam politik. Semua berdasarkan kepentingan. Jangan jadikan diri kita buta hati pikiran berhala. Politik hanya buat kita berbenturan. Hilangkan budaya pemujaan berlebihan dalam politik. Semua berdasarkan kepentingan. Jangan jadikan diri kita buta hati pikiran berhala. Politik hanya buat kita berbenturan. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Mesin terekam jelas dalam ingatan. Janji kampanye dari seorang anak ingusan.
Membuka jutaan lapangan pekerjaan, sedang dia sendiri kerja hasil bapa dan paman. Terlalu mudah mulut mengumbar ucapan, namun tak sesuai dengan fakta di lapangan. Belum juga janji terbukti jadi kenyataan. Gelombang PHK terus terjadi, sungguh meresahkan. Bukan cari solusi, dia malah sibuk pencitraan. Terlihat seolah kerja hanya untuk pengalihan. Janji kampanye seperti sudah dilupakan, akibat rakus kekuasaan negara menanggung beban. Buka lapangan kerja 19 juta, hanya asal bunyi kampanye belaka. Sembarang berkata tak sesuai fakta, malah semakin banyak pekerja di PHK. Mau sampai kapan ini dipertahankan? Kelakuan pejabat sudah sangat menyakitkan. Mereka sudah tak peduli dengan penderitaan. Kerja tidak jelas membuat mogok pemerintahan. Bagaimana cara membuat mereka tersadarkan? Di saat nurani mereka dibutakan kekuasaan. Di saat banyak rakyat hidup dalam kedukaan, mereka tetap hidup dalam kemewahan. Apa rakyat harus selalu membuat pergerakan untuk sampaikan semua ketidakpuasan, agar setiap masalah bisa naik ke permukaan. Semua hal harus terlebih dahulu diviralkan. Buka lapangan kerja 19 juta, hanya asal bunyi kampanye belaka. Sembarang berkata tak sesuai fakta, malah semakin banyak pekerja di PHK. Ribuan pekerja terpaksa harus hilang penghasilan akibat tak bijak dalam membuat kebijakan. Semua pejabat hanya sibuk sendiri cari aman. Semakin hari rakyat terus ditambahi beban. Sungguh kontras antara janji dan kenyataan. Untuk tutupi kebohongan para penjilat dikerahkan. Dibayar murah untuk terus berbenturan. Di saat pejabat sibuk utak-atik anggaran. Seharusnya ini cukup menjadi pembelajaran, agar kesalahan ini tidak lagi diteruskan. Nasib rakyat harus selalu diperjuangkan, dan negara bukan untuk ajang percobaan. Buka lapangan kerja 19 juta, hanya asal bunyi kampanye belaka. Sembarang berkata tak sesuai fakta, malah semakin banyak pekerja di PHK. Buka lapangan kerja 19 juta, hanya asal bunyi kampanye belaka. Sembarang berkata tak sesuai fakta, malah semakin banyak pekerja di PHK. Teruntuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila ku bawa derita, mari nikmati cinta ini jadi kutub tenda. Teruntuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila kau sering terluka, mari nikmati cinta ini jadi kutub tenda. Telah lama kita hidup bersama, jalani suka duka penuh drama, emosi dan birahi dalam bercinta. Warnai perjalanan cinta kita, namun kita tetap belum mengenal. Selalu ada perasaan yang janggal, sulit untuk diungkap mengganjal. Kita terus jalan walau terjauh. Teruntuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila ku bawa derita, mari nikmati cinta ini jadi kutub tenda. Teruntuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila kau sering terluka, mari nikmati cinta ini jadi kutub tenda. Tak jarang ku buat kau kecewa, kadang hingga buat kau murka. Walau hidup terasa di neraka, kau tetap memilih bersama. Aku pun masih sering egois, sering pula ku warung patan sadis. Walau setelahnya ku menangis, cintaku padamu tak pernah habis. Teruntuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila ku bawa derita, mari nikmati cinta ini jadi kutub tenda. Teruntuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila kau sering terluka, mari nikmati cinta ini jadi kutub tenda.
apapun yang akan terjadi nanti, kau tetap selalu ada dalam hati. Tak akan ada yang bisa mengganti kita bersama sehidup semati. Teruntuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila ku bawa derita, mari nikmati cinta ini jadi kutub terindah. Untuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila kau sering terluka, mari nikmati cinta ini jadi kutub terindah. Untuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila ku bawa derita, mari nikmati cinta ini jadi kutub terindah. Untuk dirimu yang tercinta, jalan kita memang tak mudah. Maaf bila kau sering terluka, mari nikmati cinta ini jadi kutub terindah.